akan memulai pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran PKN. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Mari anak-anak di rumah mengambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan, kesehatan di dalam melakukan tugas dan aktivitas kami saat ini. Bapa di sorga, saat ini kami akan memulai pembelajaran kami, karena Tuhan tetap menyertai kami dari awal pembelajaran kami hingga selesainya. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak di rumah, dalam pembelajaran kita hari ini, silakan kalian mempersiapkan buku materi pembelajarannya, buku catatannya, dan pulpennya. Oke, nah, apakah kalian masih ingat minggu lalu kita belajar PKN tentang apa? Ya, kita belajar bagaimana cara memberikan saran yang baik. Nah, memberikan saran yang baik tidak hanya kita lakukan di lingkungan sekolah, tetapi kita bisa lakukan atau terapkan di lingkungan masyarakat tempat kita berada. Nah, apa saja cara memberikan saran yang baik kepada orang-orang sekitar kita? Nah, kita harus memberikan saran kita dengan sopan santun. Artinya kita harus mengungkapkan saran kita dengan baik. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan solusi yang baik untuk dilakukan. Nah, yang ketiga, tidak memaksakan saran kita untuk diterima. Tetapi jika kalian memberikan saran yang baik, pasti orang yang ada di sekitar kita juga akan menerima saran kita dengan baik. Jadi itu dia cara-cara bagaimana cara memberikan saran yang baik. Oke, silakan kalian buka buku penanya di halaman 83. Nah, di 83 di sini ada kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, keberagaman itu merupakan bagian dalam kehidupan kita. Nah, ada banyak keberagaman yang ada di kehidupan kita, misalnya keberagaman suku, keberagaman budaya, keberagaman agama, perbedaan kesukaan. Tetapi itu harus kita tetap jaga dan kita tetap hargai. Nah, kita harus hidup berukun bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara kita untuk hidup rukun? Bagaimana cara kita mewujudkan sikap hidup rukun dalam lingkungan kita? Ya, misalnya kita harus melakukan kerjasama. Nah, kerjasama ini merupakan wujud bersatu di dalam keberagaman kita. Nah, kalian bisa melihat bentuk kerjasama ini di lingkungan sekolah. Kerjasama di lingkungan sekolah, misalnya melakukan piket bersama. Jadi ada yang menyapu, ada yang menghapus tulisan di papan tulis, kemudian ada yang merapikan meja dan kursi. Nah, itu adalah wujud kerjasama di dalam lingkungan sekolah. Nah, ada manfaat-manfaat yang kita peroleh jika kita kerjasama. Nah, manfaat yang kita peroleh adalah dapat membuat pekerjaan itu cepat selesai. Kemudian dapat membuat pekerjaan kita akan semakin ringan. Jadi, jika kalian melakukan sikap kerjasama dengan baik, bersama dengan teman-teman kalian, maka pekerjaan itu akan terasa ringan. Oke, yang kedua, sikap kerjasama di rumah.
Misalnya kita membersihkan bersama dengan orang-orang yang ada di rumah. Nah, jika kita melakukan kerjasama, membersihkan bersama di rumah, maka pekerjaan itu akan terasa ringan dan cepat selesai. Kemudian, hubungan antara anggota keluarga kita akan tetap terjaga dan semakin kompak. Yang ketiga, kerjasama di lingkungan masyarakat. Misalnya, kita melakukan gotong royong bersama, membersihkan lingkungan bersama. Jadi ini adalah hal yang penting kita lakukan agar sikap atau wujud bersatu kita, sikap bersatu dalam kehidupan kita tetap terjaga. Oke. Nah, di buku kalian ada juga contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya melakukan permainan kelompok, contohnya gobak sodor, balap bakiak, atau lompat bambu. Kemudian merawat tanaman di sekolah bersama teman-teman. Jadi ini adalah wujud kerjasama, yaitu merawat tanaman di sekolah bersama dengan teman-teman. Nah, apa manfaat jika kita melakukan sikap kerjasama ini? Tentunya dapat memperkuat persahabatan kita antar teman kita. Kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan menanam pohon. Jadi kegiatan menanam pohon juga adalah kegiatan kerjasama antara satu dengan yang lain. Jadi hal ini tentunya kita harus tetap wujudkan di dalam kehidupan kita agar sikap bersatu dan hidup rukun itu tetap terjaga dan tetap terjalin dalam lingkungan kita berada. Baik, itu dia pembelajaran kita hari ini tentang pembelajaran PKN, kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman. Nah, silakan kalian buka di halaman 84. Di situ ada soal. Nah, kalian bisa mengerjakannya khusus nomor 2 di catatan kalian. Dan tugas ini tidak usah dikumpul. Yang penting kalian kerjakan di buku catatannya atau buku tugasnya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di rumah. Kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa. Mari anak-anak di rumah mengambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah bersama-sama dengan kami dari awal pembelajaran kami hingga selesainya. Berkati kehidupan kami, berkati pembelajaran kami selanjutnya. Berikan kami senantiasa semangat di dalam pembelajaran-pembelajaran kami. Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.